Kesediaan Sang Buddha membabarkan dhamma yang telah beliau ketemukan atas pengulangan Brahma Sanggapati belum nyanggupi dengan mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati pemimpin Kujapati, ya Romo kita, Romo Sugito, ya. Kalau di daerah kami nama Gito itu sangat terkenal karena di tempat kami dulu ada seorang dalang wayang kulit, itu namanya Pak Gito, ya. Orangnya lucu, ya. Kalau semalam suntuk kalau mendengarkan wayang kulit dan Pak Gito itu bisa tahan. Kalau sekarang itu bukan lucunya yang dicari, ya. Jadi nyanyi-nyanyinya, kemudian bintang tamunya, ya, itu bedanya sekarang, ya. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, pada malam hari ini pun juga biar kebaktian itu menarik bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir, saya juga membawa bintang tamu. Ya, bintang tamu yang satu Pandita senior Bu Herlina, ya, beliau ini sering saya katakan yang selama saya tugas di beberapa wihara satu-satunya orang kaya yang berkenan untuk masuk dalam tim doa, jadi pergi ke sana kemari. Padahal beliau adalah orang yang sangat sibuk, yang mengurus bisnisnya saja sangat sibuk sekali. Ya, setiap diajak di mobil pun itu pasti HP itu bunyi terus, ya, 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 karena saking sibuknya. Terima kasih Bu Evina pada malam hari ini bisa hadir, ya. Dan besok juga mau ketemu dengan relasi dari Banyuwangi, ya. Kemudian dari satu lagi Ibu Mega, ya, itu adalah ketua partai, ya. Ibu Mega ini juga salah satu tim, ya, doa kami di Surabaya. Kemudian ini Pak Yoga, ya, Pak Yoga ini dari Kota Mbako, ya, Tembako, yaitu Wonosobo. Maka bahasa kita saksikan dan kita titeni, ya, coba dekat-dekat baunya kan bau Mbako. Kemudian juga tidak, itu di belakang kami, ya, di belakang itu Mas sing gemuk itu Mas Dani, ya, ya, Mas Dani. Cuma saya kadang-kadang lupa memanggil itu pakai Dani, Dani, ya, Dani, Edan, ya. Beliau ini non Buddhis, namun pengabdian kepada agama Buddha khususnya di wihara tidak perlu diragukan lagi, ya. Sudah bertahun-tahun mengabdi di wihara Budayana, kemudian juga ngantar-ngantar para biku, para romo di saat bertugas, ya. Pasti suatu saat nanti beliau pun orang yang pertama kali masuk surga, ya, ya, ya. Pertama kali, ya. Mudah-mudahan, ya, toleransinya mengantar-antar biku itu tidak gampang seperti itu, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini memang sempat acara ini saya tunda, ya, karena beberapa hal, karena padatnya acara dan sedikitnya para biku karena harus bertugas, harus melayani beberapa umat pelayanan di Surabaya. Sehingga pada kesempatan malam hari ini saya sebetulnya tuh estafet, ya, estafet itu jalan terus, ya, dari Palembang, Bogor, Jakarta, tadi malam pulang jam 7, pagi jam 7 langsung berangkat ke sini, ya. Mau 2 hari di sini, ya. Kalau Bapak Ibu, ya, berkenan hadir, besok tolong juga tetap hadir, sudah lebih banyak lagi, ya, sekalipun hujan angin, ya, saya harapkan juga tetap hadir karena momen ketemu sangga kan tidak tidak sering, ya. Jadi kalau sampai yang datang itu sedikit kan tidak maksimal, ya.
pada malam hari ini kita mengenang, memperingati peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha di bulan Maga, ya, di bulan Maga, kurang lebih Februari dan Maret di antara itu, di saat purnama, ya. Peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di kehidupan Sang Buddha itu banyak terjadi di saat purnama Siddhi, di saat bulan terang, ya. Di saat bulan terang peristiwa penting itu. Ini terjadi bulan Maga ini, ya. Sebetulnya yang betul itu bukan hari, ya. Bulan Maga ini peristiwa penting itu terjadi kurang lebih 9 bulan. 9 bulan setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, punya murid 9 bulan, terus terjadi peristiwa Maga Puja ini. Karena peristiwa di bulan Maga ini langka, ya, tidak setiap kesempatan itu ada, ya, maka dijadikan salah satu hari raya agama Buddha, ya, yang penting ini. Kelangkaan apa yang terjadi di bulan Maga ini? Yang pertama, ya, berkumpulnya 1250 biku selama 9 bulan bisa menjadikan seorang umat awal menjadi biku 1250 biku. Apabila itu memang benar, ya, pasti Sang Buddha itu orang yang amat hebat. Saya sudah bertahun-tahun jadi biku saja belum tentu bisa menjadikan satu biku, ya. Syukur kalau Bapak Ibu ada yang kasihan, ya, setor, ya, setor anak-anaknya untuk jadi biku, ya, ya, belum tentu. Namun ini, ya, Sang Buddha sudah mampu 9 bulan itu menjadikan sebanyak biku itu 1250 biku, ya, sangat luar biasa. Namun juga perlu saya beri penjelasan tambahan, ya. Kitab suci itu ditulis kebanyakan untuk menimbulkan wah, ya, itu pakai bilangan hiperbola, bilangan yang dilebihkan. Contohnya, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Apakah Bapak Ibu mengucapkan 1000 kali ucapan terima kasih? Kan tidak, gitu loh. Tapi kelihatannya kan wah, orang baik sekali, ya. Demikian pula bilangan ini ada kemungkinan bilangan yang dilebihkan untuk menimbulkan wah, ya. Mungkin angka yang realistis yang nyata selama 9 bulan itu 125 tambah 0 biar wah, jadi berapa? 1250 biku, ya. Demikian pula mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita atau membaca kitab suci sendiri, Sang Buddha diikuti 500 biku di belakangnya, ya, apa, ya, itu juga kata yang dilebihkan untuk mewakili banyak biku, ya, ya, mewakili banyak biku menggunakan kata 500, kata 1000, ya. Kemudian besar itu juga besar sahuha, nah dilebih-lebihkan. Sahuha itu tahu, sahuha besar sekali, ya, besar sekali, ya, sahuha itu. Jadi angka ini angka yang dilebihkan bisa juga itu yang keistimewaan yang pertama. Kemudian biku yang datang itu tidak diundang, ya, tanpa diundang, tanpa SMS dan WA, ya, tanpa SMS, ya, karena pada waktu itu belum ada, tanpa kesepakatan, tanpa getok tular tahu, getok tular, ya, tanpa. Kenapa bisa terjadi, ya, ada kemungkinan juga itu kan ditafsirkan, bisa tafsir atau komentar. Karena pada waktu itu agama Buddha itu agama baru, ya, 9 bulan itu agama baru. Kebanyakan orang-orang yang baru, biku-biku yang baru, semangat untuk kumpul itu sangat kuat sekali, ya. Maka tanpa diundang langsung serentak. Seperti Bapak Ibu punya rumah baru atau punya hal yang baru, itu kan mudah sekali, ya, karena agama baru itu keistimewaannya.
Kemudian yang kedua keistimewaannya, para biku yang berkumpul itu semua sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, tingkat kesucian dalam agama Buddha dalam teori itu ada 4. Ya, yang pertama Sotapanna, yang kedua Saka dan Gami, yang ketiga Anagami, dan yang berikutnya yang ketiga Arahat. Jadi semua sudah melepaskan 10 belenggu. Ya. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian, ya setelah saya kasih pencerahan di sini, ya Bapak Ibu mencapai arahat. Tetapi ada ya suatu hal yang perlu saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu nanti setelah saya terangkan mencapai arahat, Bapak Ibu ya harus menjadi biku atau bikuni saat itu juga. Karena kalau tidak menjadi biku dan bikuni, Bapak Ibu cuma akan berumur seminggu. Ya, selebihnya akan meninggal. Mau? Mau. Nah, karena apa? Umat Allah menjadi arahat itu dunia itu tidak bisa menampung, ya, tidak bisa menampung. Maka seketika itu juga kalau umat diceramai Bapak langsung tercerahkan jadi arahat, disarankan langsung jadi biku atau bikuni. Kalau tidak umurnya cuma 7 hari saja. Ini ya pernah terjadi Raja Sudodana diceramai Sang Buddha mencapai arahan. Namun untuk mencapai kearahatan tidak gampang terjana, perlu berkalpa-kalpa kita. Ya, mau mencapai arahan. Jadi biku saja kan tidak selamanya langsung berjalan di rel. Perlu waktu berkalpa-kalpa. Jadi pengurus saja tidak selamanya langsung jadi teladan para umat. Tidak selamanya. Tingkatan kesucian yang pertama saja ya itu boleh katakan cukup berat juga syaratnya, ya bisa melepaskan atau memotong 3 belenggu. Apa belenggunya? Ya, tidak menganggap diri kita ada roh yang kekal, ada jiwa yang kekal, ya ada aku yang kekal. Untuk mencoba itu sebenarnya mudah. Coba Bapak itu tak pukul balas enggak, tak pukul. Ada yang ya saya gunakan untuk bukti. Bapak Ibu sudah Sotapanna atau belum? Tak pukul. Ada yang mau? Bapak Ibu udah balas. Ya itu ya, tidak ada aku yang kekal, roh yang kekal. Ya, justru adanya tidak kekal itu kesempatan kita agama-agama bisa masuk, pelajaran-pelajaran bisa masuk. Kalau orang dilahirkan itu suci, itu tidak bisa berubah jadi jahat. Orang jahat tidak bisa jadi baik karena sudah kekal. Ya, maka justru kita itu bisa berubah-ubah, tidak ada aku yang kekal. Bahkan agama Buddha itu satu-satunya agama yang tidak mengakui roh itu kekal dalam diri. Tidak ada, jasmani dan rohani tidak kekal adanya. Maka dengan adanya ketidakkekalan itu, pelajaran-pelajaran agama itu bisa merubah Bapak itu, ya. Itu yang kedua cirinya Sotapanna, ya, yakin betul terhadap ajaran Sang Buddha, tidak ragu-ragu terhadap ajaran Sang Buddha. Kemudian yang ketiga, tidak mempercayai di dunia ini ada satu upacara ritual apapun yang bisa menghasilkan kesucian. Tidak ada. Kebanyakan orang ya di saat sehat itu biasa-biasa tidak mau sembahyang, di saat mau mati ngundang sembahyang, kalau bisa disembayangi sebanyak mungkin, karena menganggap sembahyang itu bisa mensucikan seseorang. Nah, itu. Ada lagi pakai sarana dan prasarana, bahkan sempat juga saya sudah mengkritik masyarakat pada waktu itu untuk mensucikan diri, dia mandi di salah satu sungai di India biar dosa-dosanya jadi luntur, ya. Bahkan sampai sekarang pun juga ada beberapa kepercayaan yang menganggap air itu bisa mensucikan, bisa melunturkan noda-noda batin atau kekotoran-kekotoran. Ya. Di dalam agama Buddha suci atau tidak suci adalah pola pikir kita, melatih batin kita. Memang ada
ada yang sesuatu yang dicuci, kekotoran-kekotoran batin, yaitu lewat meditasi. Berhubungan dengan besok juga ada acara namanya pokun atau ruwatan. Bukan berarti kalau Bapak Ibu tak sirami air dosa-dosa, Bapak Ibu itu langsung luntur, itu tidak. Kalau tambah cerah, iya, ya tambah cerah, kinclong, iya. Tapi bukan wanita. Kalau wanita disiram ya bedaknya luntur. Itu ya tidak mempercayai. Bahkan Bapak Ibu diperciki ini pun ya, itu tidak selamanya langsung Bapak Ibu itu terus mengurangi kotoran batin. Itu sebagai simbol saja Bapak Ibu kesini, berarti ada ikatan emosional dengan agama ini, dengan ajaran Sang Buddha, diperciki, diberkati. Ya. Apakah setelah saya Bapak Ibu itu saya berkati tadi marah terus tidak jadi marah? Ada yang gitu. Kalau ada gitu syukur ya. Ya, tidak selama seperti itu ya. Itu tingkatan yang pertama saja, boleh katakan sulit. Namun apakah bisa? Sangat bisa. Apabila Bapak Ibu mempunyai tekad dan semangat untuk memutuskan 3 belenggu ini. Yang pertama ini, nanti berikutnya ada 10 belenggu yang menjadi arahan. Itu yang kedua. Kemudian keistimewaan kelangkaan yang ketiga, biku-biku ini yang hadir itu semua ditabiskan, dijadikan oleh Sang Buddha sendiri. Karena memang ada beberapa biku ya yang dekat sama Sang Buddha, bisa bertemu Sang Buddha, langsung ditabiskan dengan para biku dengan Sang Buddha. Namun di tempat jauh terus ketemu murid-muridnya, Sang Buddha pun juga mendelegasikan muridnya ini bisa menabiskan para biku. Kalau sampai sekarang minimal menjadikan seorang biku itu ada 5 biku syaratnya. 5 biku ini pun harus satu pendapat. Kalau salah satu itu voting, ya bisa voting, tidak mengizinkan, tidak menyetujui juga tidak terjadi. Maka sebelum jadi biku sama lain itu harus baik-baik dengan biku, ya, biar di saat ditabiskan tidak mengalami kesulitan di saat penabisan, ya itu. Kemudian yang berikutnya, di saat berkumpulnya 1250 biku itu Sang Buddha membabarkan Upada Patimokkha. Mungkin di dalam bahasa yang mudah, Upada Patimokkha itu ajaran dasar atau undang-undangnya. Ya. Setelah Sang Buddha ya, mencapai penerangan sempurna 2 bulan kan mengutus 60 biku untuk menyebar berkelana. Selama 2 bulan berkelana, 60 biku ini bisa membawa biku-biku yang lain, bisa ya mengajak biku yang lain untuk menjadi biku di bimbingan Sang Buddha. Ada kemungkinan pada waktu itu ya, teori itu ajaran Sang Buddha itu masing-masing biku mempunyai penafsiran, persepsi yang berbeda-beda juga ya. Kemudian di saat berkumpulnya para biku ini, Sang Buddha memberikan seperti kursus kepada para biku. Tapi sebetulnya kursus kan belum mempunyai pengetahuan ya. Sebetulnya sudah arahat, namun bikin kesepakatan ajaran pokok itu seperti ini loh kata-katanya itu. Ya, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Tadi sudah dibaca belum? Tadi yang disampaikan Sang Buddha tadi, Upada Patimokkha tadi sudah belum? Belum. Saya sudah mendengar. Sudah ya. Yaitu, apalagi mau mengingat kelahiran yang lalu, belum ada 1 jam loh ini. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di hadapan para biku ini mudah dihafal, namun sulit untuk dilaksanakan. Bahkan orang yang sudah berbau tanah pun, usia 70-80 tahun pun, belum mampu, belum semua bisa menghentikan kejahatan dalam dirinya. Pernah mendengar berita seorang kakek menggoda cucunya, menggoda wanita, dan ada, sudah kebau tanah itu. Jangan berbuat jahat. Ada lagi terjemahan, bukan jangan, kalau jangan itu melarang, ya. Tidak berbuat jahat. Ya.
tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran semua Buddha, atau intisari ajaran Sang Buddha, saripati ajaran Sang Buddha. Jadi gampang toh dihafal, ya. Tidak melakukan kejahatan dan menambah kebaikan melalui apa? Ada 3. Melalui pikiran. Siapa di sini yang tidak punya pikiran? Semua punya, semua bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha, semua punya pikiran, ya. Encer atau beku? Pikirannya encer atau beku? Ada yang encer, ada yang beku, ya itu. Ya. Tidak melakukan kejahatan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, menambah kebaikan juga melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Melalui ucapan, melalui pikiran, tindakan. Saya kira tidak perlu saya contohkan, sudah bisa ya, masing-masing sudah ngelotok kalau masalah itu, ya, teori itu. Ya, ini poin yang pertama. Yang kedua, Sang Buddha mengingatkan bahwa kesabaran adalah cara pertapaan yang paling tinggi. Kesabaran. Ya, ini terutama bisa dilatih Bapak Ibu kalau betul-betul jadi seorang pertapa, bukan harus jadi seorang biku. Dilatih di saat bertapa ngerame. Kalau tokonya nyepi di tengah hutan, kalau berhasil itu ya memang semestinya harus berhasil. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pasar, kalau orang berhasil itu masuk hebat. Di tengah hutan berhasil mencapai pertapaan, pasti ya. Karena apa? Tidak ada godaan. Nah, kalau di tengah-tengah pasar, tengah-tengah masyarakat, bau makanan yang sedap-sedap, yang enak-enak, terus mata gitu loh, lihat sembarang, ya, yang indah-indah, ya. Siapa yang tidak tergoda? Semua tergoda, ya. Bahkan biku pun banyak yang jatuh juga, ya. Betul, biku itu tidak boleh ya bergaul dengan wanita, persetujuan dengan wanita. Tapi kan membawa HP, ya. Ya. Bisa juga terjadi apabila kita tidak menjaga diri, ya. Jadi kesabaran cara pertapa yang paling tinggi. Bapak Ibu misalnya saja mau ke wihara, hujan, ya, tidak berangkat, itu sabar atau enggak? Enggak. Ya, enggak gampang ternyata, ya. Kemudian berikutnya Sang Buddha berpesan kepada para biku ini. Saya lupa, sampai lupa, enggak ini. Enggak mindah-mindah PowerPoint, ya. Keasikan cerita. Ya itu, ya. Tidak menyakiti, tidak menghina, makan dengan madya, bertempat tinggal di tempat yang sepi, ya, sunyi, ya, tidak menghina, tidak sedikit karena merasa dirinya lebih tinggi, lebih mampu, kita menghina orang-orang sekitar kita, ya. Tidak menyakiti, ya. Saya kira sulit juga tidak menyakiti. Secara fisik bisa, secara mulut, hati sulit, ya. Kemudian makan dengan madya. Madya itu tidak kekurangan, tidak kurang, tidak berlebihan. Di saat kita ketemu makanan yang tidak enak, memang kita tidak berlebihan, bisa mengendalikan diri. Karena makanan tidak cocok dengan kita, tidak selera dengan kita. Bagaimana kalau makan itu cocok dengan kita, ya, ketemu, ya, di depan mata, rasanya susah untuk menolak, untuk makan secara madya. Seperti tadi ada apa tadi, makanan pakis sama lompong gitu. Ya. Pada di situ mengandung santan, ya, itu juga berisiko juga, ya, termasuk saya juga sebetulnya. Ya, ketemu makanan yang ya jarang ketemu, ya, itu susah, ya. Tidak menghina, tidak menyakiti, ya. Ya, biar tidak bosan kita pindah-pindah dulu, ya. Ya. Ada
Maga Puja itu bisa dibikin sebuah lagu. Jadi peristiwa di masa kehidupan Sang Buddha itu bisa dibikin esai lagu, baik tempatnya maupun isinya. Namanya lagu Maga Puja yang ditulis, yang dikarang oleh Bante Sadanyano. Ya. Ini tinggal di Jakarta. Ya. Beliau juga sekalipun biku Theravada juga bisa mengarang juga lagu Avalokiteswara, itu Bante Sada itu. Jadi biku itu ada yang seniman juga, seniman musik, ya. Ada juga seniman patung, ya. Ada biku yang bikin patung itu. Jadi kejadian ini, peristiwa ini terjadi ya itu di salah satu hutan. Namanya hutan apa? Ayo, Veluvana, hutan bambu ya. Hutan bambu. Jadi ini terjadi pada purnama. Ada kemungkinan peristiwa itu terjadi malam hari di saat purnama. Itu tidak perlu senter, tidak perlu penerangan seperti ini ya. Itu. Jadi yang diajarkan oleh Sang Buddha, hindari kejahatan tadi sudah ya. Ini bisa kita bayangkan Bapak Ibu, pada waktu itu berkumpul 1250 biku. Kalau ada yang menghitung pada waktu itu. Ya, itu ya. Sampai sekarang diperingati, dijadikan salah satu hari besar agama Buddha. Jadi seseorang itu membaca kitab suci ya, dibaca kemudian dibentuk lukisan sesuai dengan ya kemauan mereka. Hutan bambu, kalau pada waktu itu sampai membabarkan dharmanya itu di bawah pohon toge misalnya. Ada pohon toge. Ya, pohon kelapa. Kalau pohon kelapa bahaya, bisa kelilipan kelapa. Kejatuhan, ya. Ya di pohon bambu kan nggak bahaya, paling kejatuhan daun-daunnya atau mungkin gatal ya, gatal. Waktu saya kecil saya juga sering ke bawah pohon-pohon bambu ini cari rebung, ya rebung, pering petung. Tapi jangan berpikir ya yang muda saja enak lebih yang tua. Giginya bisa rusak, bisa rontok. Yang muda saja enak, apalagi yang tua. Ya, ini zaman sekarang juga ada yang untuk mengekspresikan itu, yaitu betul-betul para biku membuat ya sebuah taman. Ya, besok kapan-kapan juga di sini bisa nebangi pohon-pohon di sana. Masing-masing umat ya setor pohon gitu loh, itu ya. Jadi biar kesannya seolah-olah itu seperti zaman Sang Buddha di bawah pohon bambu betul-betul ya. Nah, ini adalah para biku dari anggota kami, Biku Sangga Agung Indonesia. Sekarang kurang lebih ada 163 waktu ada pertemuan sidang sangga ya. Jadi pada waktu itu ya agama Buddha itu juga ada pertemuan besar. Mungkin sekarang itu seperti muktamar gitu ya, 1200 itu kan besar sekali, pertemuan skala besar ya. Itu kalau di luar negeri memungkinkan, kalau di Indonesia sampai ribuan itu belum sampai ya. Mana ada ya orang tua yang merelakan anaknya untuk jadi biku ya, kebanyakan lebih-lebih anak tunggal itu kan sulit sekali, seperti Samanera Kris itu anak tunggal sampai sekarang nggak jadi biku. Itu mungkin ada kendala dari keluarga ya, keluarganya ingin meneruskan keturunan sementara Samanera ingin mencapai pembebasan ya. Ya, peristiwa Maga Puja ya itu diperingati di kalangan intern Sangga Agung di sebuah candi ya, di Candi Borobudur. Sekarang dapat jadwal masing-masing dari sekte dan aliran yang ada
dapat jadwal untuk mengisi kegiatan di Candi Borobudur. Jadi di bulan Maga atau hari raya Maga ini, ya sekalipun di saat bulan Maga itu biasanya hujan, saya juga pernah ya. Jadi hujan-hujan seperti ini gitu loh. Jadi sebelum berangkat itu dari Kuti sudah dibawain jas plastik itu parasit itu mau ke candi itu ya. Umatnya juga seperti ini nanti ya. Ini para biku, para romo juga banyak yang hadir ya. Itu kalau kemarin itu sudah tidak hujan, yang kemarin ya Maga Puja di Borobudur Sangga Agung tidak kehujanan, terus juga menabiskan bikuni ya, bikuni Theravada sudah berhasil ditabiskan di Candi Borobudur ya. Penabisan bikuni itu unik ya. Jadi bikuni itu harus ditabiskan 2 sangga. Yang pertama sangga biku, kumpulan para biku, kemudian dilanjutkan sangga bikuni. Ada juga ya sangga yang lain tidak bisa menjadikan sangga bikuni karena sudah terputus ya. Itu ini para biku untuk Maga Puja, ini para romo-romonya ya, yang rambutnya putih itu tandanya sudah meninggalkan dunia hitam ya. 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 Pakai selendang tuh ada wibawa toh, tapi jangan untuk ngiping ya. Di sini ada yang ngiping ya. Ada. Beksa ya, namanya beksa ngiping ya. Beksan ya, beksan ngiping. Nah, jadi ingat juga ya, pernah ada satu wihara itu ya, umatnya itu kalau pas ada manten ada apa itu kan do beksan itu minumannya itu bukan air putih ternyata ya, arak gitu loh. Terus mereka juga tidak meninggalkan wihara mereka. Kemudian dia tidak meninggalkan wihara, namun di saat membaca Pancasila itu sampai sila keempat saja. Pernah terjadi di salah satu daerah Jawa Tengah, itu pernah terjadi. Bante, ini di sini itu membaca Pancasila itu sampai sila keempat saja, karena kalau sampai sila kelima dibaca banyak tersinggung, malah nanti tidak datang ke wihara gitu, karena ya gitu sering minum-minum gitu ya. Saya salah satunya biku yang belum bisa meninggalkan sebagai peminum ya, peminum air putih ya. Kalau arak enggak ya, air putih saya setiap saat juga minum air putih ya. Kalau minum kopi saya hindari, itu bisa tambah hitam ya. Minum susu itu sering saya ya, susu itu di samping putih juga bisa menambah daya ingat ya. Ingatan saya pas ceramah itu kan kadang-kadang tidak bawa catatan biar mudah ingat, itu sering minum susu. Termasuk yang saya ingat itu kesalahan-kesalahan orang lain tak ingat terus. Ya gitu. Ini buktinya ini. Di saat bulan Maga itu banyak umat ya datang untuk puja bakti, itu membawa jaket ya. Ya jaket hujan lah. Oh beda ya. Ya jas hujan. Kalau membawa payung juga ada. Kenapa kok ini membawa seperti jas hujan, kok enggak bikin terop saja? Kalau di atas tidak diperbolehkan, itu bahaya karena anginnya kenceng. Takut dibikin teror terus nanti roboh. Makanya saya dengar kemarin itu pas Maga Puja itu bukan di pelataran Candi Borobudurnya, tapi agak jauh untuk menghindari. Memang ini puncak dari candi itu. Ya, yang belum ke sana siapa? Ada yang belum ke sana? Oh banyak. Yang belum lihat? Oh belum lihat. Ya buka internet itu banyak. Gitu. Ya rumah saya dekat sana ya, daripada di sini dekat sana, saya di 60 kilo. Ya mungkin dari tempat saya mungkin ketika ya tidak sampai 30 kilo, saya dari Kulon Progo nyebrang sungai sudah Candi Borobudur ya. Ini ada cerita tambahan cerita kenapa disebut Candi Borobudur ya.
Ada cerita di tempat saya. Di tempat saya itu desanya Mboro. Nah, desa Mboro. Waktu mau bikin candi itu tidak jadi. Nah, karena suatu hal tidak jadi, kemudian pindah ke desa namanya Budur. Ya, ya. Setelah jadi candi, dua desa tadi digabung, Mboro Budur. Itu versi legenda. Ya. Ada lagi yang mengatakan bumi Sambara di Borobudur. Biar tidak jag-jagan itu dalam bahasa Jawanya apa? Tidak sopan di candi, ya, karena ada banyak yang lalu lalang di situ, terus untuk lain sebagainya. Biar untuk menjaga kesucian di situ, ada cerita mensugesti orang yang datang. Siapapun yang datang ke situ pacaran itu tidak jadi, putus. Ya, untuk menjaga kesucian, orang kan udah takut mau gitu, mau pacaran. Ya. Ada lagi kalau ngerogoh itu itu berbentuk katanya cita-citanya tercapai, yang tercapai ya tangannya udah gitu. Ya. Nah, jadi masing-masing itu candi itu memang ada ceritanya di Borobudur, ya itu. Ada lagi candi Sewu di Prambanan. Kenapa kok disebut Candi Sewu? Karena bayar tiketnya 1.000. Bukan seperti itu, karena mau dibikin dalam waktu 1 malam. Itu ada hubungan percintaan, ya. Mau melamar seseorang, syaratnya wanitanya itu bikin syarat, kamu apabila bisa membikinkan candi 1.000 saya mau dengan kamu. Ternyata dibohongi, ya, dari zaman dulu itu wanita pembohong, ya. Mau jadi sudah bikin ontran-ontran seolah-olah sudah pagi gitu loh. Namun demikian Bapak Ibu, cerita legenda ini juga menginspirasi kita semua. Ternyata masyarakat Indonesia itu bisa berkarya besar, menghasilkan karya yang luar biasa kalau sudah kepepet. Dibatasi waktu semalam suntuk itu bukan pekerjaan mudah, berhasil sebetulnya. Jadi Bapak Ibu juga ada anak-anak itu besok mau ujian, ya semalam suntuk itu baru belajar. Bisa ngerjakan, tapi ya pusing lah kepalanya. Ini ya hujan. Sebetulnya Bapak Ibu kenapa di saat Maga Puja beberapa kali kok hujan-hujan? Sebetulnya kan ada pawang hujan itu, ya. Kok ini sampai hujan-hujan? Ya saya pun sebetulnya bisa jadi pawang hujan, ya. Menyingkirkan hujan kanan, kiri, belakang. Sing susah itu dari atas. Susah dari atas itu disingkirkan itu, ya. Itu, ya. Ini Maga Puja. Semangat apa Bapak Ibu di saat ngucap kok berani-beraninya atau kok mau-maunya, padahal datang dari jauh-jauh. Kapan mulai dari sudut sana, dari Pantura juga sudah datang bis di sini, hujan-hujan. Karena semangat dan keyakinan kepada ajaran Sang Buddha, mau keluar uang, keluar tenaga, meninggalkan keluarga untuk berkumpul mengadakan puja bakti hormat kepada Buddha, Dharma dan Sangha, dan juga menghormati hasil karya maha besar dari leluhur-leluhur kita. Kalau bukan umat Buddha, masa umat agama lain, ya, yang mau ibadah seperti ini. Itu. Pernah Bapak Ibu yang datang belakangan ini ke sana, bayarnya naik sekarang. Saya dengar ada 750, ada yang mengatakan 80, 800, bukan 800.000. Bapak Ibu satu bulan beli pulsa berapa habisnya? Iya, iya, iya. Ada yang nabung mau pergi ke Borobudur? Ya silahkan nabung sana, nanti bisa mampir ke rumah saya, ya. Tapi ya jangan lama-lama. Ya ini. Kemudian peristiwa Maga Puja di Thailand diperingati luar biasa. Ya, masing-masing biku depannya ada lilin. Ini pernah juga dipraktikkan memperingati Asada di Surabaya, itu di bukan candi, Tugu Pahlawan.
Jadi biku-biku dari luar negeri ya, dari Thailand datang membawa sarana prasarana ini untuk memperingati Asada. Namun sayang ya, ternyata yang banyak yang hadir itu kursinya ya, disiapin kursi kurang lebih 1000, yang hadir mungkin 1/4-nya ya, itu di pelataran di Tugu. Yaitu untuk pelajaran juga bagi kita, kenapa disiapin kursi 1000 kok yang hadir tidak seberapa, karena umat Buddha itu sudah terlanjur terpecah-pecah. Padahal waktu itu ada 2 majelis, ternyata yang hadir tidak seberapa. Coba kalau umat Buddha itu mau berkumpul gitu, pasti. Tapi karena sudah terlanjur pecah-pecah ya susah, masing-masing punya misi-misi tersendiri-sendiri. Ini yang melemahkan. Tidak bisa membuat karya besar seperti Candi Borobudur seperti zaman dahulu. Untuk saat ini ya bikin sekolah itu sangat penting sekali daripada bikin wihara. Ya, ini kita lihat para biku, alangkah senangnya bagiannya sebagai umat kita bisa melihat para biku itu di saat perayaan ya, itu bisa berkumpul ya seperti ini. Para biku ini, para biku itu juga berasal dari keluarga-keluarga, tidak selamanya keluarga Buddhis. Ada beberapa keluarga-keluarga dari yang non Buddhis yang merelakan anaknya untuk jadi biku, seperti yang kita lihat di TikTok yang banyak, atau orang tuanya beragama lain, anaknya jadi biku. Seperti saya itu juga gitu, keluarga saya bukan keluarga Buddhis, tapi orang tua saya ya tentunya dengan terpaksa juga mungkin ya merelakan anaknya untuk jadi biku. Waktu saya izin, saudara saya mengatakan, turuti saja, mau tahan berapa lama gitu. Nah, saya mendengarkan omongan situ kan panas, saya buktikan gitu. Sudah ya, sampai hampir 30 tahun saya mungkin pakai jubah itu ya gitu. Nah, peristiwa Maga Puja diperingati di beberapa daerah-daerah. Itu salah satunya apabila umat antusias hadir, ada yang mendumplengkan ya, mendumplengkan dengan perayaan tradisi Cap Gume atau perayaan-perayaan tradisi-tradisi terutama di kota-kota. Misalnya Maga Puja di saat ini lontong Cap Gume ya, seperti ini, jadi lebih ramai. Apakah boleh ya hari raya agama Buddha didumplengkan dengan tradisi? Sangat boleh ya. Jadi berkembangnya agama itu salah satunya memakai sarana tradisi. Bahkan agama yang besar itu juga memakai tradisi yang sudah berjalan, daripada membuat acara baru yang belum dikenal. Lebih baik dumpleng tradisi yang sudah berjalan. Apakah ada peringatan di dalam agama lain tanggal 25? Ada gak? Itu apakah agama mereka? Kanda itu kan tradisi juga sebetulnya, itu berawal dari tradisi yang didumplengi agama tertentu. Ternyata kan juga sampai sekarang pun tanggal dari tradisi atau dari budaya itu sudah mendarah daging, ternyata juga sukses sekali. Demikian pula di kota-kota mau peringatan Maga Puja didumplengkan dengan Cap Gume. Ya, masuk dharmanya, terutama masuk Cap Gume-nya atau lontong Cap Gume-nya. Lebih mudah mana? Lebih mudah lontong Cap Gume. Ya itu. Seperti besok itu. Nah, kapan hari saya WA pengurus di sini, tolong adakan acara apa terserah ya. Acaranya apa, tak kirim beberapa undangan poun-poun, loh, ngirim saya, loh acaranya kok poun, padahal ini di desa. Apakah dia mengenal ya? Ya tidak masalah, ternyata ada acara 2 ada di sini, Maga Puja dan poun ya. Poun itu biar dikenal oleh masyarakat kota. Orangnya tidak datang tidak masalah, yang penting dananya datang. Nah, kalau share-nya itu Maga Puja belum tentu dikenal ya, tapi kalau share-nya poun dikenal oleh mereka.
ya, menggunakan cara tradisi ya. Ya, ini para biku itu di saat Maga Puja biasanya juga pradaksina, mengitari atau naik ke candi-candi ini ya, itu. Nah, ini gambaran para umat ya pakai putih-putih ya. Ini perayaan Maga Puja. Ini domba payung udah hujan seperti ini. Ini saat purnama, itu bulan itu ya, di saat purnama Sidi ya. Biar tidak ngantuk kita baca bersama-sama hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. ...587 sebelum Masehi ya. Tadi kenapa ya saya di saat Maga Puja saat ini saya hitung sudah 2613, karena Sang Buddha membabar Dharma itu kan 45 tahun, jadi tambah itu kan tahun pertama, ditambah tahun Buddha itu dihitung dari wafatnya Sang Buddha, bukan kelahirannya Sang Buddha, wafatnya ya itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengenal ya bulan-bulan India kuno, ini teorinya tentang bulan-bulan kuno. Ternyata perayaan Katina itu tidak ada. Bulan Katina tidak ada. Nah, coba Anda ada lah, berarti bikinan sendiri. Katina. Ada lagi Kartika, ya itu nama bintang yang paling cerah. Dari nama bulan yang terkenal ya itu ada 4 ya, Waisak, Asada, Kartika, Katina, Maga Puja. Terus ditambah sekarang itu ada perayaan Hari Raya Meta. Itu yang versi Theravada kebanyakan itu merayakan seperti itu. Kalau Mahayana masih banyak lagi ya. Ada Kuan Im itu ada 3, ada Bodhisattva itu juga banyak juga. Nanti pelan-pelan kita belajar ya dari ketiga tradisi tersebut ya, itu. Jadi bulan-bulan ini kalau bulan nasional kan diawali dari Januari, Februari, ngampret, April, Juni, Juli, Jupri ya. Ya, ini teorinya tadi Ovada Patimukiti. Ini teorinya berkumpul tanpa diundang. Ini para biku ya, itu dari sungai digunduli ya, kemudian bernamaskara kepada Sang Buddha. Jadi harus dicukur itu sebagai simbol sebetulnya ya. Kenapa biku kok dicukur tidak boleh gondrong ya? Ya. Dicukur artinya mencukur kekotoran batin. Nyukurnya itu 1 bulan 2 kali ya. 1 bulan 2 kali, tanggal 1, tanggal 15 ya, itu. Kalau sudah biasa dicukur panjang sedikit terasa gatel saya itu. Bagaimana nyukurnya ya, bisa juga sendiri. Kalau biku sendiri pakai silet ya, bisa juga kepalanya dipotong dulu baru di itu. Ada lagi kalau bikunya sudah senior yang minta tolong muridnya untuk mencukur. Namun yang dipentingkan di sini bukan menyukurnya tiap hari sebetulnya, tiap hari atau tiap 1 bulan 2 kali atau sekali, mencukur kekotoran batin. Tidak selamanya dicukur rambutnya kekotoran batin itu langsung ikut tercukur. Pakai jubah seperti itu. Ya kenapa jubah itu pakaian biku itu kok kuning, kok tidak biru, tidak merah? Ya, kuning sebagai simbol kebijaksanaan. Terus kemudian kuning itu juga ilustrasinya, gambarannya daun.
Kalau sudah tua, jatuh itu kan menguning, melepaskan diri, kuning jadi kuning. Demikian pula kita juga melatih untuk melepaskan diri dari kemelekatan. Sudah saya latih. Kalau dulu saya pegang uang, sekarang pegang ATM. Kok sama ya beda. Nah, terus mengurangi makan, ya misalnya biasa 4 kali jadi 3 kali, kan sudah mengurangi itu. Ya. Ya. Kemudian tidak boleh mengunyah makanan di atas 1 kepal. Ya saya ganti bakso. Yang dipentingkan sebetulnya bukan seperti itu. Ya bisa saja kita secara ukuran, tidak boleh makan atau minum atau makan buah itu bikin jus. Jadi semangatnya untuk mengendalikan diri itu sebetulnya yang dipentingkan, yang ini sampaikan ini. Kelihatannya Bapak Ibu sekalian yang sampaikan itu keguyon, namun yang sebetulnya yang dijelaskan itu pada patimuka tadi. Kita mengurangi, mengendalikan diri terhadap nafsu indria. Tidak ada puasnya kehidupan, tidak ada puasnya orang makan itu atau melihat itu. Sekarang kehidupan manusia sudah diganggu oleh namanya itu setan gepeng, HP, menggoda siang dan malam. Ya, harus kita kendalikan gitu. Ada waktu-waktu tertentu kita. Kalau tidak, ya kita juga sia-sia kehidupan ini. Belum mengisi kehidupan dengan pikiran dan hal-hal yang positif. Syukur Bapak Ibu HP itu diganti dengan tasbih. Ya, iya diganti dengan tasbih. Amitabha atau Buddha Dharma Sangha, jauh lebih tenang, lebih bahagia daripada kita setiap saat itu membawa HP. Buktikan omongan saya, buktikan ajaran Sang Buddha. Pengendalian diri itu yang membahagiakan bagi setiap orang yang melatihnya pelan-pelan. Ya. Demikianlah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, menggugah semangat Bapak Ibu untuk belajar dhamma lebih dalam lagi sehingga bisa merealisasi nibbana secepatnya. Sadu, sadu, sadu.